manajemen berbasis spiritual, bisnis sukses bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika berkunjung ke Surakarta, tentu Anda akan kagum menyaksikan pesatnya pembangunan di kota ini. Surakarta, atau lebih dikenal dengan nama Solo, bisa dibilang merupakan kawasan yang mengalami perkembangan besar-besaran, baik di sektor properti maupun infrastrukturnya. Pemerintah Kota Solo sedang gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi menjadi kota budaya yang modern dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan berbagai inovasi dan kreativitasnya. Kota yang identik dengan keramah tamahan warganya ini memang menyimpan berbagai hal yang menakjubkan. Solo merupakan kota yang masih kental dengan budayanya. Kehidupan masyarakatnya pun sangat menjunjung tinggi adat istiadat Jawa. Karena itulah kebudayaan khas Solo masih eksis sampai sekarang. Maka jangan heran jika ada saja acara kebudayaan yang digelar. Pagelaran budaya tersebut diadakan dengan tujuan untuk menciptakan wahana pelestarian atau konservasi nilai-nilai luhur dan keagungan budaya Jawa yang adiluhung, sekaligus mengangkat keagungan budaya Jawa di kalangan generasi muda, khususnya Kota Solo sebagai kota budaya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Solo selama ini lekat dengan slogan Spirit of Java. Slogan tersebut mengandung arti bahwa Solo merupakan jiwanya Jawa. Hal itu mencerminkan kecantikan dan keagungan kota Solo yang mempunyai banyak warisan budaya dan seni. Spirit of Java juga menggambarkan semangat warganya
dalam perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semangat tersebut dilandasi oleh jiwa yang menjunjung budaya luhur, sejarah, dan nilai-nilai spiritualnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Menurut budayawan Dr. Mufti Raharjo MM, budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang imbang dalam kehidupan dunia dan spiritual akan menjadi manusia yang berguna dan sukses. Ia seorang pekerja yang cerdas serta kuat dalam kebatinan. Karena itulah, spiritualitas merupakan satu kekuatan karakter orang Jawa yang paling kuat. Tindakan mereka senantiasa didasarkan pada keselarasan lahir dan batin. Maka, tindakan dalam bentuk batiniah harus dapat tercermin dalam wujud tindakan lahiriah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga semangat Spirit of Java ini memberi inspirasi kepada kita semua agar menyadari akan pentingnya unsur spiritual dalam manajemen. Sehingga paparan ini dapat dijadikan bekal dalam menghadapi tantangan hidup di zaman global dan pertarungan dalam arena bisnis. Sebagaimana kita ketahui, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Makanya, perusahaan tanpa manajemen ibarat tubuh tanpa jiwa. Karuan saja, tanpa jiwa, perusahaan tak ada artinya. Sementara itu, manajemen tanpa jiwa atau spiritual ibarat robot tanpa nyawa yang hanya mengabdi pada perintah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Jiwa adalah hal paling berharga yang kita miliki dalam hidup ini. Tanpa jiwa, perusahaan atau seseorang tidak lebih dari cangkang yang kosong. Jiwa merupakan penentu dari segenap emanasi kepribadian dan perilaku sosial, baik secara vertikal atau horizontal. Jadi, jiwa manajemen itu sesungguhnya adalah manajemen jiwa atau manajemen of soul. Maka, manajemen of soul adalah pondasi perusahaan yang paling penting.
Karena itu, sudah selayaknya para pebisnis, apalagi pengusaha muslim, menyadari pentingnya unsur spiritual dalam manajemen. Guru mursyid kita, Allahyarham Haji Nasir Adnin, menyatakan bahwa spiritual mengacu pada suatu sifat yang mengandung energi, semangat, kekuatan yang ada. Namun, tiada dapat terlihat, hanya dapat dirasakan keberadaannya. Ia lebih merupakan perwujudan dari pengakuan bahwa gagal suksesnya perusahaan tidak hanya sebagai resultan dari upaya fisik yang dilakukan manusia, namun di dalamnya ada intervensi dari Allah yang Maha Kuasa sebagai sumber spirit. Dalam kaitan inilah pentingnya para pebisnis muslim menerapkan budaya manajemen spiritual, yakni menempatkan nilai-nilai universalitas dalam tujuan pencapaian bisnis. Pada titik ini, pengembangan ilmu manajemen harus didasarkan tidak hanya pada aspek yang konkret, dengan hanya mempertimbangkan pada kondisi materialisme, tetapi juga memasukkan aspek yang abstrak atau spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam konsep ini, definisi manajemen berubah dari sekedar menyelesaikan sesuatu melalui orang-orang menjadi mendapatkan kehendak Allah dilakukan oleh orang-orang. Maka, manajemen spiritual dapat didefinisikan sebagai manajemen yang mengedepankan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Sehingga spirit ibadah kepada Allah pun menjadi landasan manajemen yang sangat kokoh. Setiap aktivitas mendapatkan keuntungan selalu berkait erat kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya tatanan kerja yang terbangun menjadi lebih sakral dibanding sekadar mendapatkan keuntungan finansial semata. Semoga dari paparan singkat ini secara tersirat maupun tersurat sudah dapat menggambarkan besarnya peran dari spiritual di dalam menjalankan kehidupan melalui pengelolaan manajemen. Kami berharap uraian ini dapat dijadikan bekal para milenial dalam mengatasi tantangan globalisasi yang makin dinamis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pastinya Anda tahu kalau globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Globalisasi datang seiring dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan. Globalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dalam segala bidang kehidupan. Era globalisasi dan perdagangan bebas merupakan berkah sekaligus ancaman. Di satu sisi,
merupakan kesempatan emas bagi dunia bisnis. Namun, di sisi lain, disadari atau tidak, di era milenium ini, manusia semakin terjebak ke dalam kebenaran semu yang semuanya diukur dengan materi. Sehingga hanya mereka yang memiliki kecerdasan spiritual lah yang mampu meraup berkah di era global ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Materialisme membuat manusia menjadi serakah. Unsur kemanusiaan yang ada dalam dirinya mengalami kehancuran dengan cepat. Sehingga kegiatan mekanis yang dilakukannya pun tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku orang dan etika manusia di dalam menjalankan aktivitas bisnis telah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai kebenaran. Cara pandang bahwa bisnis harus berorientasi pada pasar akan menyebabkan perusahaan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Padahal sebenarnya praktek curang ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan perusahaan itu sendiri. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Percaya atau tidak, kalau Anda terus menerapkan strategi bisnis menghalalkan segala cara ini, maka bisnis Anda tidak akan bisa berkembang, bahkan bisa bangkrut. Prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang melandaskan aktivitasnya pada nilai-nilai spiritual. Pasalnya, spiritual dan aktivitas bisnis sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Bahkan, ada sejumlah penelitian yang mengungkapkan bahwa di masa depan, keberhasilan bisnis akan diperoleh jika berbisnis dilandasi nilai-nilai spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Sejarah telah membuktikan pengusaha yang menggunakan landasan spiritual dalam operasional bisnisnya terbukti mampu bertahan dan berkembang secara baik. Karena itulah kita tidak dapat mengandalkan kecerdasan nalar dan manajemen saja. Seiring dengan itu, juga mohon bimbingan dan hidayah Allah. Mudah-mudahan setiap langkah usaha yang kita jalankan selalu terilhami oleh petunjuk-Nya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menerapkan nilai-nilai spiritual dalam berbisnis. Sehingga usaha tak hanya menyangkut tujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.